Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Vandra dari PAI 6A dengan NIM 233111020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap musamah, kolaboratif, tasabikul khairat, optimis, dinamis, dan etika dalam berorganisasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi nilai-nilai karakter Islam. Yang pertama yaitu musamah atau persamaan derajat. Secara bahasa berarti kesamaan atau keseimbangan. Dalam konteks sosial, keagamaan, musamah adalah pandangan bahwa setiap manusia memiliki harkat, martabat, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan Allah dan hukum. Pembeda sejati antara manusia hanyalah kualitas ketakwaannya. Yang kedua yaitu tasawuf atau moderat. Tasawuf yaitu sikap tengah-tengah ideal. Tasawuf yaitu menolak pemikiran ekstrim, baik ekstrim kanan yang berupa radikal atau tasyadud, maupun ekstrim kiri yaitu liberalisme dan tasahul, serta selalu mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam beragam maupun bermasyarakat. Ketiga yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah yaitu ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, saling percaya, dan penghormatan yang mendalam antar sesama manusia atas dasar kesamaan iman, yaitu ukhuwah Islamiyah. Adapun kesamaan tanah air, ukhuwah watoniyah, atau kesamaan kemanusiaan yang berarti ukhuwah basoriyah. Selanjutnya yang keempat yaitu fastabikul khairat. Fastabikul khairat yaitu dorongan atau kompetensi internal untuk bersegera, berlomba-lomba, dan konsisten dalam melakukan segala bentuk kebajikan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunda-nunda kesempatan. Selanjutnya yaitu optimis. Optimis, sikap mental yang selalu berpandangan baik atau husnudzon, penuh harap dan percaya diri dalam menghadapi masa depan, karena meyakini adanya pertolongan Allah di balik setiap kesulitan. Selanjutnya yaitu tentang dinamis. Sifat atau karakter yang penuh energi, adaptif, kreatif, dan selalu bergerak maju untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman yang maslahat. Yang selanjutnya yaitu tentang etika berorganisasi dan bekerja. Sistem nilai dan norma moral Islam yang mengatur sikap, perilaku, tanggung jawab, dan interaksi profesional individu saat menjalankan tugas dalam kelompok atau organisasi maupun dalam mencari nafkah secara halal dan thayyiban. Materi selanjutnya yaitu tentang dalil nakli. Sikap ukhuwah terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat di atas kita mendapat kesimpulan bahwasannya ayat ini menegaskan bahwa ikatan iman melahirkan persaudaraan yang spiritual lebih kuat dari sekedar ikatan darah. Ayat ini juga mewajibkan adanya upaya islah atau memperbaiki jika terjadi konflik antar sesama muslim. Dalil selanjutnya yaitu tentang fastabikul khairat, terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang berarti, dan bagi setiap umat
ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kandungan pada ayat ini, Allah menegaskan dan mengarahkan umat Islam untuk tidak membuang energi pada perdebatan yang tidak produktif, melainkan memfokuskan seluruh potensi diri untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kemaslahatan dan karya nyata. Selanjutnya yaitu tentang materi analisis penerapan tasawuf dalam menyikapi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf ialah sebuah keniscayaan sunnatullah. Penerapan konsep tasawuf atau moderat dalam mengelola perbedaan ini dapat dianalisis melalui beberapa pilar sikap sebagai berikut, yaitu tentang tasamuh atau toleran. Sikap toleran yaitu menghormati pendapat orang lain yang memiliki dasar argumentasi atau hujjah yang berbeda tanpa harus mengorbankan prinsip keyakinannya sendiri. Selanjutnya yaitu tentang tawazun atau seimbang. Tawazun menjaga keseimbangan antara pengguna rasio atau akal dengan teks wahyu atau nakal, serta menyeimbangkan antara hak kebebasan berpendapat dan kewajiban menjaga persatuan atau ukhuwah. Aplikasi nyata sikap tersebut ialah ketika terjadi perbedaan penentuan awal bulan Komariah atau tata cara ibadah furu'iyah atau cabang. Seorang yang tawasud tidak akan mengklaim kelompoknya yang paling benar dan membid'ahkan atau menyalahkan kelompok yang lain, melainkan menghargai metode ijtihad masing-masing demi menjaga stabilitas sosial. Selanjutnya yaitu contoh kolaboratif dan optimis di madrasah. Dalam konteks organisasi siswa di madrasah seperti OSIM, Pramuka, atau PMR, perwujudan sikap kolaboratif dan optimis dapat diilustrasikan sebagai contohnya kasusnya begini, seperti pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam atau PHBI. Lah, sikap kolaboratifnya di mana pembagian peran berbasis kompetensi. Pengurus OSIM bekerja sama dengan Rohis dan Sanggar Seni Madrasah untuk komunikasi terbuka, yaitu contohnya mengadakan rapat koordinasi rutin untuk mendengar masukan dari anggota kelas bawah maupun pembina organisasi. Selanjutnya yaitu dengan sinergi sumber daya. Salah satu caranya yaitu dengan saling membantu antar divisi. Misalnya divisi perlengkapan dibantu divisi humas saat mendirikan panggung agar lebih memudahkan dalam melakukannya. Selanjutnya yaitu optimis, resiliensi finansial. Ketika dana proposal dari madrasah terbatas, panitia tidak menyerah, melainkan yakin bisa mencari sponsor halal atau membuat usaha dana kreatif atau bazar mandiri untuk mendukung prosesnya acara. Selanjutnya itu tentang motivasi berkelanjutan. Ketua organisasi tetap menularkan energi positif dan keyakinan kepada seluruh anggota bahwa acara akan sukses meskipun persiapan waktu sangat singkat. Yaitu tentang penyusunan kode etik sederhana berbasis nilai Islam. Contohnya begini, kode etik anggota organisasi madrasah. Mukadimahnya demi mewujudkan organisasi yang berkah, produktif, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, setiap anggota wajib menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun pasal-pasalnya, pasal pertama, integritas dan niat aspek teologis. 1. Setiap anggota wajib meluruskan niat, yaitu dengan ikhlas, bahwa berorganisasi adalah bagian dari ibadah dan hikmah kepada umat. Yang kedua, mengutamakan kejujuran, yaitu sifat asidik dan keterbukaan dalam setiap pelaporan tugas maupun keuangan. Pasal kedua yaitu komunikasi dan relasi interpersonal atau aspek ukhuwah dan musamah. 1. Yaitu menggunakan tutur kata yang santun dalam rapat resmi maupun ruang komunikasi di grup WhatsApp atau medsos contohnya.
Yang kedua, menghargai setiap pendapat anggota tanpa memandang perbedaan kelas, jabatan, gender, maupun latar belakang sosial. Yang ketiga, menyelesaikan setiap konflik internal melalui musyawarah mufakat demi menjaga keutuhan persaudaraan. Pasal yang ketiga, kinerja dan profesionalisme. 1. Mendapati waktu, yaitu dengan cara disiplin dalam setiap agenda rapat dan pelaksanaan program kerja. Kedua, bertanggung jawab penuh atas amanah tugas yang diberikan dan melaksanakannya dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, selalu mencari inovasi dan solusi kreatif atas kendala organisasi tanpa bersikap pasif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.